Maka itu berbunyi demikian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kata pertama, inilah dia. Nggak mungkin orang berkata, inilah dia. Nggak mungkin. Kalau inilah dia, wah inilah dia. Kalau mata saya nggak salah lihat, ini semua sudah kawin lebih dari 5 tahun ini modelnya benar. Yang sudah 2 tahun ke atas, ayat ini baru cocok dipakai. Besok istri-istri bangun agak lambat. Kalau sudah kebangun dulu, pura-pura tidur supaya suami bangun duluan. Saudara, ayat ini luar biasa. Saya pakai sampai hari ini untuk memeriksa apakah pernikahan saya masih aman atau tidak. Dan istri saya sudah tahu sifat saya yang ini. Jadi suami-suami, besok kita bangun pagi, lebih pagi daripada istri. Begitu kita melek, lihat ke samping, istri kita masih tidur, jujur, masih kata, wih inilah dia. Atau, hi gemuk sekali. Ayo yang mana sekarang? Awas ya. Maka itu ayat ini luar biasa, saudara. Orang bangun tidur itu kan masih asli semua. Muka asli, bau asli, semuanya asli. Ini serius, ini serius saya bilang. Kalau suami kita bangun duluan, lihat istri kita nggak suka, rumah tangga kita dalam bahaya. Apalagi membandingkan, kok dia nggak kayak seperti perempuan yang saya lihat tadi malam di film ya? Awas itu. Saudara, hal ini nggak bisa kita bohongi. Kita masih sayang istri kita atau tidak. Istri-istri laporkan saya kalau ada suamimu suruh kamu kurus terus. Laporkan saya. Nanti saya minta Tuhan supaya suamimu yang hamil dan punya anak. Supaya suamimu hamil dan punya anak. Saya doa. Kalau suami minta terus istri harus kurus, awas. Laki-laki buka kupingmu malam ini. Perempuan itu kodratnya lebih cepat gemuk daripada laki-laki. 99% perempuan kalau sudah punya anak sulit balik langsing lagi, langsung melar. Maka itu kalau ada suami nggak mau istri gemuk, bertobat kamu. Jadi suami-suami, mari kita jujur pada diri kita. Kita masih sayang istri kita tidak? Kita masih kagum enggak dengan istri kita? Sebulet apa dia? Ya, gembala yang mana? Ibu Mary. Bu Mary, saya titipin Ibu Mary ya. Kalau berkati pernikahan, laki-laki harus berkata gini, aku terima engkau istriku walaupun gemuk ataupun kurus. Harus ngomong begitu. Yang baru 2 bulan, 2 hari, 2 minggu ngomong gitu enggak waktu menikah kemarin ini? Oh, enggak, ulangi lagi kalau belum ngomong. Ayo. Enggak ngomong gitu, suruh ulangi lagi kawinnya. Jadi saudara, kita terima istri kita apa adanya. Ya, tapi istri jangan terus aneh-aneh terus setiap hari, suami enggak bosan nanti lama-lama. Tahun 88 bulan Juli bersama Ibu Pendeta Christine Here, saya menemukan kebenaran ini. Waktu itu kami di Probolinggo, Jawa Timur. Tanya, Bu, saya panggil Bu Christine, dia panggil saya Koden. Kenapa sih banyak suami yang nyeleweng daripada istri itu? Kenapa? Siapa yang hamil, laki atau perempuan? Perempuan. Nah, jadi walaupun kita laki-laki, kita itu jadi dan dibentuk di dalam tubuh perempuan. 9 bulan 10 hari pertama kita jadi manusia laki-laki, itu sudah disimpan dalam tubuh perempuan. Begitu kita lahir, maaf, yang netei siapa? Jadi begitu lahir, kita sudah dipeluk perempuan. Waktu kita mulai belajar jalan, hampir nggak ada yang membantu itu laki-laki jaga anak kecil, rata-rata perempuan. Namanya babysitter pasti perempuan. Betul? Sudah ketemu perempuan lagi nih laki-laki. Ketika kita masuk playgroup atau TK, hampir nggak ada guru playgroup TK laki-laki, perempuan lagi. Dengar istri-istri, memang laki-laki itu paling gampang jatuh ke pelukan perempuan. Karena dari jadi sampai lahir, sampai belajar jalan, sampai sekolah pertama, perempuan semua yang menjagai laki-laki ini.
Maka itu kalau para istri nggak bisa rajin dan serius ngurus suaminya, suamimu diurus orang lain. Nah, itulah kelemahan kita laki-laki. Hebat bukan? Tuhan itu begitu adilnya. Karena kita dua punya fungsi yang berbeda. Karena keluarga itu disebut rumah tangga, ada kata rumah. Maka kalau bicara rumah harus bicara tiang. Nah, inilah 4 tiang utama rumah tangga kita. Jadi kalau rumah itu goyang, periksa tiangnya, pasti ada yang nggak beres. Begitu pula rumah tangga kita. Catat ini. Tiang nomor 1 adalah kasih. Ini tiang yang pertama dalam pernikahan kita, kasih. Saudara, Oktober tahun yang lalu, saya diundang untuk hadir di pesta perkawinan yang ke-80 tahun. Kalau 60 tahun pernikahan, saya sudah hadir 6 kali. Yang terakhir tanggal 6 Januari tahun 2007 ini, Om William dengan Tante Lili, pemilik Astra itu menikah 60 tahun. Saya khotbah dan saya berdoa untuk mereka. Tapi ini 80 tahun, saya heran sekali. Si kakek umur 103 tahun, neneknya umur 97 tahun. Wah, luar biasa saya lihat mereka. Anak menantu mati semua sudah. Jadi yang merayakan cucu dan cicitnya saja. Yang saya heran waktu lihat mereka masih saling sayang dan bisa bergurau 2 orang ini. Saya terharu sekali. Maka itu 4 tiang ini penting untuk menjaga rumah tangga kita. 1, kasih. 2, pengampunan. Ingat ini. Kasih itu segala-galanya. Kita bisa bertahan sampai sekian banyak tahun dalam pernikahan kita kalau kasih itu masih ada. Mengampuni harus ada di rumah tangga kita. Suami kita bisa salah, istri kita bisa salah. Maka kalau ada salah, pengampunan harus dipakai di situ. Ingat tadi tidak boleh lewat matahari terbenam. Yang ketiga, kepercayaan. Saling percaya. Kalau suami istri nggak bisa saling percaya lagi, orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena nggak percaya. Periksa rumah tangga kita. Apakah tiang ketiga masih kuat? Saling percaya. Siapa yang pernah didustai, dibohongi, apa sudah mengampuni? Ini tiang ketiga, saling percaya. Tiang ketiga, saling percaya, saudara. Ini dijaga baik-baik. Tidak boleh ada curiga di antara kita dua. Urusan apa saja harus terbuka. Tiang keempat, saling menyerahkan diri. Coba kita lihat 1 Korintus 7 ayat 3, 4, dan 5. Hanya Alkitab yang menulis hal ini, saudara, yang begitu indah. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ini bicara masalah seks. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Jadi suami istri, setelah kita menikah, tubuh suami itu milik istri, tubuh istri milik suami. 96% penyebab retaknya rumah tangga itu karena masalah seks yang tidak terbuka. Kita harus terbuka ini. Anak-anak muda, dengarkan kalian. Saya anggap kalian sudah dewasa untuk mengerti kalau nanti kalian menikah. Suami istri tidak akan pernah terjadi persiapan seksnya itu selalu sama-sama. Tidak mungkin. Hari ini misalnya si suami siap, istrinya tidak. Begitu pula beberapa hari kemudian istrinya siap, suaminya jadi tidak. Nah, belajarlah untuk menggenapi ayat ini. Tidak siap ataupun siap itu sangat ditentukan oleh banyak hal di sekitar hidupnya. Maka itu kalau yang satu siap, yang satu tidak siap, maka yang tidak siap harus cerita kenapa tidak siap. Jangan sekali lagi bilang, pokoknya aku tidak siap. Terus kamu mau apa?
Jadi harus jujur, kenapa aku tidak siap ceritakan supaya pasangannya ini tahu.